Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, kita ucapkan selamat ya buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang berencana untuk merayakan weekendnya. Kita ingatkan kembali ya, jika kalian ada di perjalanan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas guys. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sudah ada di keramaian ya, tetap patuhi protokol kesehatan guys. Karena di luar sana banyak sekali virus dan penyakit yang akan menyerang kesehatan kita. Oke, kita langsung update ya bagaimana untuk global crypto market cap hari ini. Seperti yang bisa kalian lihat ya, mengalami penurunan di 0,71%. Ya cukup lumayan tipis ya untuk penurunannya. Kemudian untuk Bitcoin, seperti yang bisa kita lihat di sini ya, dalam waktu 24 jam masih mengalami penurunan guys, setelah kemarin mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dimana dalam waktu 24 jam ini turun di 1,74%. Begitu juga dengan Ethereum turun di 2,98%, BNB di 0,91%, XRP di 1,43%, Cardano di 1,3%, Polygon 3,75% ya, Solana di 2,4%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, pergerakan harga dari altcoin ini memang mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin ya. Jadi rata-rata perubahannya antara 0 sampai 3% guys. Kalian bisa cek sendiri nanti. Kemudian untuk perubahan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dari grafik ya ataupun chart di sini, dan seperti yang sudah saya prediksikan kemarin pada close candle kemarin ya, masih merah guys, dan sekarang mencoba untuk naik lagi. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya bakal lanjut untuk turun lagi, mencoba retest di area support ungu ini guys ya, di sekitaran harga 21.400 sampai di harga sekitar 21.000 guys. Jadi buat kalian yang ingin masuk untuk DCA bisa manfaatkan area harga ini. Atau buat kalian yang ingin masuk dan lebih konservatif bisa ambil di harga sekitaran 20.300, dimana itu merupakan titik support pada trendline MA50 guys. Kalian bisa manfaatin itu, dan kita akan update lagi bagaimana nanti perkembangan harga dari Bitcoin ini khususnya ya. Dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir ya dari harian Finbold dan masih berhubungan dengan SEC kemarin yang kita bahas ya, dimana untuk ketua SEC ini berbicara tentang penggunaan skala cara yang tersedia guys untuk melarang kripto dari arus utama. Nah ini masih berhubungan dengan pelarangan fitur staking pada kripto ya. Jadi Gary Gensler sebagai Ketua Komisi Bursa Efek Amerika Serikat atau SEC telah menanggapi tuduhan yang membuatnya lebih kompleks dan menantang bagi ruang kripto untuk memasuki arus utama. Menurut Gensler, inisiatif regulator ditujukan untuk melindungi investor sambil memanfaatkan alat yang tersedia untuk memastikan bahwa pelaku pasar mematuhi peraturan, termasuk berbicara langsung dengan mereka. Katanya saat wawancara dengan acara Squawk Box CNBC pada 10 Februari kemarin guys. Gensler yang sebelumnya mendapat kecaman atas dugaan mencekik sektor kripto ya, yang mengakui bahwa hanya beberapa token yang telah mendaftarkan perantara ya, tetapi menyatakan keprihatinannya tentang konflik dalam model bisnis mereka. Kami menggunakan semua alat yang tersedia. Kami berbicara langsung dengan para pelaku pasar. Kami mengadakan pertemuan dan kami mengatakan ini adalah cara Anda mematuhi. Kasino-kasino tempat orang-orang berinvestasi dan perlu mematuhi dengan benar dan menguraikan produk yang dibundle ini. Model bisnis yang mereka buat penuh dengan konflik dan kami di sini untuk mencoba melindungi masyarakat yang berinvestasi, kata Gary Gensler guys. Ketua SEC menekankan pentingnya peraturan yang netral terhadap teknologi dan mencatat bahwa itulah tujuan badan tersebut. Pada saat yang sama, ia menunjukkan bahwa bidang mata uang kripto membutuhkan peraturan dan hukum yang telah teruji ya untuk melindungi investor. Jika bidang ini memiliki peluang untuk bertahan dan sukses, maka diperlukan peraturan dan hukum yang teruji untuk melindungi masyarakat yang berinvestasi. Pengungkapan publik, pengungkapan penuh, adil dan jujur, mengatasi konflik dan memilah-milah bisnis yang digabungkan ini dan tidak memiliki tangan Anda di saku pelanggan menggunakan dana mereka, benar, atau dana Anda sendiri, tambah Gensler. Sentimen terbaru dari Gensler ini muncul setelah SEC meluncurkan serangan baru ya pada ruang kripto yang menargetkan sektor staking guys. Secara khusus, SEC mencapai kesepakatan dengan pertukaran kripto Kraken yang menghasilkan penghentian operasi stakingnya. Mengomentari masalah ini, Gensler mengatakan ya bahwa Kraken tidak mematuhi hukum dan penyelesaiannya adalah bagian dari tawar-menawar dasar dari SEC. Dia mencatat bahwa platform perdagangan belum menerapkan langkah-langkah pengungkapan yang penuh guys, adil dan jujur. Jadi memang sangat merugikan banget guys ya dengan adanya pelarangan fitur staking untuk kripto ini guys, khususnya untuk kripto yang berbasis proof of stake ya tentunya.
Dan jika ini nanti akan diterapkan oleh beberapa exchange yang lain, maka akan semakin memperburuk keadaan guys, dan bisa saja akan memperburuk juga harga dari Bitcoin lagi. Jadi akan semakin turun ya. Kita tunggu aja nanti perkembangan seperti apa guys. Kemudian selanjutnya guys ya, masih berhubungan dengan Kraken di sini, di mana Kraken ini menanggapi ya atas masalah tersebut, di mana salah satu pendiri Kraken yaitu Jesse Powell berkomentar tentang fitur staking dan penyelesaiannya dengan SEC guys. Dimana Powell ini menjelaskan mengapa Kraken tidak melawan SEC dan menyatakan harapannya untuk masa depan. Jesse Powell, salah satu pendiri dan juga mantan CEO dari Kraken, mengomentari keputusan perusahaannya untuk menghentikan layanan staking di Amerika Serikat dalam serangkaian tweet pada 9 Februari. Kemarin, Kraken mencapai kesepakatan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang memaksanya untuk membayar 30 juta dolar dan menghentikan layanan staking untuk klien di Amerika Serikat. Layanan staking dari Kraken diduga merupakan penawaran sekuritas. Powell secara pribadi mengomentari peristiwa tersebut hari ini ya, dan dia menulis, "Sejujurnya saya berharap ada yang membuktikan di pengadilan ya, bahwa ada versi legal dan mudah digunakan dari fitur staking kustodian yang dapat ditawarkan kepada konsumen Amerika Serikat. Ini akan menjadi pertarungan yang brutal, panjang dan juga mahal. Tetapi industri dan juga Amerika Serikat akan sangat berterima kasih," kata Jesse Powell. Jesse Powell juga menjelaskan ya bahwa Kraken tidak melawan SEC karena pengembalian yang disesuaikan dengan resiko, dan menyiratkan bahwa kemenangan yang tidak mungkin tidak akan sebanding dengan biaya hukum. Dia mengatakan bahwa meskipun perusahaan lain mungkin memiliki sumber daya untuk membela diri, SEC menargetkan Kraken selama pasar turun dan menunggunya untuk memberhentikan 30% stafnya. "Mereka memiliki semua keuangan kami, banyak pengaruh," kata Jesse Powell, "dan mungkin kami terlihat lemah." Powell membuat komentar tersebut untuk mendukung Paul Grewal sebagai kepala petugas hukum di bursa Coinbase yang bersaing. Grewal saat ini mencoba menjelaskan ya bagaimana layanan staking Coinbase berbeda dari Kraken, mungkin dalam upaya untuk menangkis kemungkinan tindakan SEC. Jesse Powell juga membalas komisaris SEC yaitu Hester Peirce yang kemarin mengkritik ya agensinya karena tidak menetapkan jalur kepatuhan untuk Kraken dan perusahaan kripto lainnya. Dia mengatakan bahwa bimbingan akan sangat dihargai, dan juga dia menulis, "Ini salah tetapi saya tidak akan memberitahu Anda cara melakukannya dengan benar. Ingin mengetahui apakah X berhasil? Cobalah dan lihat apa yang terjadi. Pendekatan ini tidak membantu industri maupun konsumen. Kami tidak anti regulasi, tetapi kami membutuhkan jalur yang jelas untuk beroperasi." Jesse Powell setuju ya dengan pernyataan dari anggota Kongres Tom Emmer, seorang legislator pro kripto yang terkenal yang mengadvokasi menentang strategi api penyucian SEC. Powell juga menulis, Kongres harus bertindak ya untuk melindungi industri kripto dalam negeri dan konsumen Amerika Serikat yang sekarang akan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan yang tidak lagi tersedia di Amerika Serikat. Emmer juga memperingatkan ya tentang peluang terkait taruhan yang bergerak ke luar negeri. Powell menganjurkan untuk melakukan staking yang terdesentralisasi. Meskipun Jesse Powell menyesalkan penghentian layanan staking dari Kraken, ia mencatat bahwa pengguna dapat terlibat dalam staking terdesentralisasi di Ethereum. Dia mengatakan bahwa dia sangat merekomendasikan hal ini jika seseorang memiliki kemampuan teknis dan kepemilikan minimum yang diperlukan, yaitu sekitar 32 Ethereum guys. Jesse Powell juga menganjurkan ya model staking alternatif sebagai tanggapan atas komentar dari CEO NuCypher, yaitu McLean Wilkinson. Di sana, Jesse Powell menyebut staking berbasis Demurrage sebagai model yang lebih unggul. Dalam pendekatan ini, token yang tidak di-staking akan dipotong atau dibakar, sementara token yang di-staking akan tetap memiliki nilai regulernya. Karena sistem ini tidak memerlukan distribusi hadiah atau reward ya, dan mungkin akan sulit bagi regulator untuk mengambil tindakan terhadapnya. Komentar dari Jesse Powell ini memiliki bobot karena posisi kepemimpinannya ya di Kraken guys, dan meskipun dia mengumumkan bahwa dia akan mengundurkan diri sebagai CEO tahun lalu, biografi Twitternya mengatakan bahwa dia masih memegang jabatan tersebut ya hingga saat ini, dan dia tetap menjadi eksekutif yang paling sering tampil di depan publik guys. Ini menarik juga ya, akhirnya Kraken pun berbicara menanggapi masalah ini guys, dan ini bagus kalau menurut saya, dan kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan info selanjutnya datang dari Binance guys, seperti yang dilansir dari theblock.co, di mana Binance akan menerapkan zk-SNARK pada sistem bukti cadangan atau proof of reserve-nya guys. Nah ini menarik ya. Jadi Binance yang merupakan bursa mata uang kripto terpusat terbesar berdasarkan volume telah memasukkan jenis bukti tanpa pengetahuan atau ZK ya
yang disebut ZK Snarks ke dalam verifikasi proof of reserve-nya atau bukti cadangannya guys. Hal ini untuk membuktikan ya bahwa dana yang disimpan di platform didukung 1:1 sambil menjaga privasi data pengguna yang sensitif. Saat ini sistem POR yang telah diperbarui ini ya mendukung verifikasi cadangan bursa ya untuk 13 aset kripto yang berbeda. Pertukaran membuat penambahan ini sebagai tanggapan atas meningkatnya kekhawatiran investor tentang keamanan dana mereka di bursa mata uang kripto. Binance sebelumnya telah merilis sistem POR yang hanya didasarkan pada Merkle Tree, yang merupakan struktur data yang digunakan dalam kriptografi yang dapat digunakan untuk verifikasi. Tim Binance juga menemukan ya bahwa sistem berbasis Merkle Tree saja tidak ideal untuk privasi pengguna, sehingga mereka menambahkan dukungan untuk bukti tanpa pengetahuan atau ZK guys, atau Zero Knowledge Proof. Melanjutkan upaya dalam memberikan transparansi pada dana pengguna, Binance dengan senang hati memperkenalkan ZK Snarks yang merupakan metode verifikasi Zero Knowledge yang menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan lebih aman pada sistem verifikasi Proof of Reserve atau POR, kata Binance guys. ZK Snarks adalah alat kriptografi untuk memverifikasi atau membuktikan informasi tertentu tanpa benar-benar menunjukkan atau mengungkapkan apa informasi itu. Binance juga telah memutuskan untuk membuat perangkat lunak ZK Snarks menjadi sumber terbuka yang memungkinkan siapa saja untuk bisa meninjau kode. Tim berpendapat bahwa dengan menjadikannya open source, maka hal ini dapat membangun kepercayaan yang lebih besar pada platform guys. Nah ini keren banget kalau menurut saya ya, yang dilakukan oleh Binance ini, sehingga bukti cadangan dari Binance itu benar-benar open source, artinya itu kita bisa mengeceknya secara real time juga ya, dan tentu saja aman guys buat orang yang mempunyai aset tersebut guys. Ini keren banget kalau menurut saya ya, dan langkah ini harusnya diikuti oleh exchange-exchange yang lain guys, sehingga nanti kepercayaan dari masyarakat tentang kripto itu akan kembali lagi seperti dulu dan bisa membuat industri kripto ini akan naik lagi seperti dulu guys. Ini keren banget ya. Jadi kita doakan aja semoga hal ini bisa diterapkan di bursa-bursa yang lain guys. Dan kita juga berharap semoga penurunan Bitcoin hari ini ya, ataupun mungkin beberapa hari ke depan ini tidak akan terjadi terlalu parah dan segera bisa naik lagi guys. Itu harapan kita. Dan kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar tentang berbagai hal yang terjadi di dunia kripto ini ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.